Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Nyanyikan kidung dan pujian, agungkan namanya. Siapkanlah hatimu, agungkan Dia, karena Dia bertahta di atas pujian umat-Nya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Saya mengundang bangkit berdiri. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sementara musik mengalun, mari kita datang kepada Tuhan. Inilah ya Tuhan, hati kami terbuka untuk-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati untuk menerima lawatan Allah Roh Kudus. Hanya Engkau yang layak menerima sembah dan pujian kami. Bertahtalah dalam hidup kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami dengan hati yang penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Ku agungkan namamu Tuhan. Mari kita agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, ku muliakan namamu
Haleluya, tetap berdiri saudara. Dialah Raja segala raja. Segala hormat pujian hanya layak kita berikan kepada Tuhan. Amin. Sang pencipta langit dan bumi. Mari kita ajak saudara-saudara kita di samping kiri kanan, berikan salam kepada mereka dan ajak mereka untuk menyanyikan lagu yang terindah untuk Tuhan kita. Bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tunggu Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sebentar, saudara. Coba kita akan hayati lagu ini ya. Ketika kita menyanyikan lagu yang penuh sukacita ini, saya ingin saudara bergoyang ya. Kiri, kanan ya. Sambil memuji Tuhan. Yuk, mulai. Dia ciptakan, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekarang katakan haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Ketika Sang Pencipta langit dan bumi itu turun ke dunia, Dia datang bukan sebagai raja, tetapi Dia diagungkan seperti raja ketika Dia memasuki pintu gerbang Yerusalem. Saat-saat terakhir sebelum Dia disengsara, Dia dimuliakan, diagungkan seperti raja. Saudara sudah membawa daun palem? Yang belum bisa minta tolong usher untuk bisa membagikan kepada saudara-saudara kita di dalam.
kita nanti lambaikan daun ini seperti orang-orang ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Dia diagungkan seperti raja di atas segala raja. Tetapi itu hanya sementara. Karena setelah itu dia harus mengalami penderitaan. Tetapi saat ini kita agungkan dia sebagai raja untuk selama-lamanya. Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak-sorai, Kristus Raja. Mari kita angkat daun palma sambil berdiri, katakan Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak-sorai, Kristus Raja. Damai, angkat pahala saudara. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Kristus Raja Mahajaya. Sekali lagi katakan, Kristus Raja Mahajaya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Kristus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Pertanyaannya adalah, sekarang apa yang kita lakukan untuk Dia? Apa balas kita kepada Allah yang mau peduli, turun ke dunia, menderita sengsara untuk menebus dosa saudara dan saya? Dengan apa
akan kubalas Tuhan segala kebaikan-Mu. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya aku temukan di dalam Yesus. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya besar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, nyatakan sekali lagi karya terbesar karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Dan Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Inilah hati kami, Tuhan. Kami mengagumi karya-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu, Tuhan.
Engkau mau mati dengan kematian yang sangat mengerikan, kematian yang sangat hina karena dosa-dosa kami. Siapakah kami, Tuhan, sehingga Engkau mau mati untuk kami? Inilah karya terbesar. Di dunia tidak ada yang melebihi kasih-Mu, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, karena kami boleh mengenal dan memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mulai sekarang sampai selamanya, kami tidak akan meninggalkan Engkau lagi. Sebentar kami akan duduk diam. Berbicaralah ya Tuhan. Tunjukkan isi hati-Mu. Apa yang ingin Kau katakan untuk kami mengerti dan kami praktekkan dalam hidup kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Kau pakai urapi mulut lidah hamba-Mu sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus berkarya di tengah-tengah kami, mulai dari pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Saya memberikan kepada Bapak Ham Jun Ham. Shalom. Selamat hari Minggu. Sebenarnya hari ini, minggu ini kami semuanya katakan Minggu Palma. Itu artinya Tuhan Yesus masuk di kota Yerusalem. Waktu Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem, semua masyarakat kota Yerusalem menyambut Tuhan Yesus dengan Hosanna seperti ini. Tapi 5 hari kemudian mereka yang menyambut Tuhan Yesus dengan Hosanna, mereka membunuh Tuhan Yesus. Hanya 5 hari saja. 5 hari saja mereka menyembah Tuhan Yesus dengan Hosanna. Dan 5 hari kemudian mereka membunuh Tuhan Yesus di atas salib. Dan Tuhan Yesus tinggal 7 kalimat di atas salib. Mari kita hari ini memahami apakah artinya 7 kalimat di atas salib. Kenapa Tuhan Yesus tinggal 7 kalimat? Ini isi untuk apa? Mari kita memahami bersama-sama. Yang pertama, mari kita membaca Lukas 23:34. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bapak, Ibu, Tuhan Yesus yang pertama kali di atas salib Tuhan Yesus bilang, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus bicara seperti ini. Ini untuk apa? Yang pertama kali. Waktu itu Tuhan Yesus di atas salib, dia mati dengan 2 pelampok. Ada sebelah kanan, sebelah kiri, ada 2 pelampok. Tapi 1 pelampok sampai akhir, dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi 1 perampok dia bilang, ampunilah saya, ampunilah saya. Waktu itu Tuhan Yesus bilang, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yang pertama ini, hanya Tuhan saja hak untuk mengampuni dosa kita. Amin. Karena itu Tuhan Yesus minta Tuhan, ampunilah mereka, ampunilah mereka. Juga Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa walaupun musuh. Tuhan Yesus bilang walaupun musuh, mereka yang membunuh Tuhan Yesus, Tuhan bilang ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak, Ibu, Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi kami. Walaupun kami hidupannya tidak benar juga, hidupannya masih ada di salah, Tuhan Yesus selalu mengasihi kami sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus bilang, ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Bapak, Ibu, yang kedua, mari kita membaca di Matius 5:44. Kasihilah musuhmu. 1, 2, 3.
Amin. Tuhan Yesus bilang, Bapak, Ibu, kasihlah musuhmu dan berdoa lagi mereka yang menghaniaya kamu. Kita harus mengasihi jiwa. Walaupun musuh juga kita harus mengasihi. Kita harus berdoa untuk mereka juga supaya mereka mendapat keselamatan. Sekali lagi, Matius 6 pasal 6 ayat 12. Mari kita membaca 1, 2, 3. Ini doa Bapa kami. Tuhan Yesus mengajar doa ini di dalam doa Bapa kami. Tuhan Yesus katakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kita. Tapi ini seperti apa? Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Walaupun kami tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan kami tidak bisa mengampuni mereka, walaupun begitu, bisa enggak meminta Tuhan ampunilah dosa saya? Enggak. Kita harus saling mengampuni. Kita harus saling mengasihi. Karena begitu Tuhan, pertama kali, kalimat yang pertama adalah Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Oke, kedua. Kalimat keduanya apa? Lukas 23 ayat 43. Mari kita membaca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Kalimat kedua. Waktu di perampok yang kedua mereka bertobat, Tuhan bilang, kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu artinya apa? Untuk memasuki surga ada satu syarat. Hanya ada satu syarat. Itulah bertobat. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, pasti kita mendapat keselamatan. Karena Tuhan berjanji seperti ini. Kamu akan bersama-sama dengan di dalam Firdaus. Juga Tuhan bilang, bersama dengan aku. Artinya apa? Tuhan Yesus ada bertakhta, Tuhan Yesus ada bertakhta di surga. Tuhan Yesus ada di mengusai kerajaan surga. Tuhan Yesus ada di dalam surga juga. Bapak Ibu, untuk masuk surga tidak begitu susah. Hanya satu syarat saja. Apa? Bertobat sungguh-sungguh. Mari kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan mengundang kami di dalam di Firdaus. Amin. Kalimat ketiga. Injil Yohanes pasal 9 ayat 26. Mari kita membaca 1, 2, 3. Bapak, aneh sekali. Di atas salib Tuhan Yesus bilang, Ibu, inilah anakmu. Aneh sekali. Tapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus meminta kami sungguh-sungguh kami harus hormati orang tua. Tuhan Yesus peduli mamanya sampai walaupun dia sambil mati, dia peduli di ibunya. Kalau dia mati, siapanya bisa peduli mamanya? Karena begitu Tuhan Yesus bilang, Ibu, inilah anakmu. Dan sesudah ini di Yohanes pasal 19 ayat 27, inilah ibu dan sejak. Mari kita membaca 1, 2, 3. Di atas salib Tuhan Yesus bilang, Ibu, inilah anakmu. Sesudah ini Yohanes mengangkat anak ibu. Dia membawa ibunya, dia tinggal bersama-sama ini. Bapak, Ibu, di dalam 10 di perintah Allah ada hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu artinya apa? Di dalam dunia kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Tapi ada satu lagi, kita sungguh-sungguh harus hormati orang tua. Karena ini adalah di dalam
10 perintah di Allah. Mari kita sungguh-sungguh hormati orang tua kami. Karena mereka bisa memimpin kami jalan yang baik, jalan yang benar. Amin. Keempat, kalimat keempat. Matius 27 ayat 46. Mari kita membaca satu suara. 1, 2, 3. Ini apakah artinya? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, artinya 1, 2, 3. Betul. Tuhan Yesus bilang, Eli Eli lama sabachthani. Itu artinya, kenapa Tuhan, Engkau meninggalkan kami, meninggalkan saya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mati atas salib, dia disalibkan sekarang jam 9 pagi. Jam 12 dia ditusukkan, jam 3 siang dia meninggal di atas salib. Waktu itu Tuhan Yesus bilang, Eli Eli lama sabachthani. Itu artinya apa? Tuhan Yesus tinggalkan. Tuhan Yesus. Tuhan bisa menyelamatkan Yesus, tapi Tuhan enggak mau. Tuhan tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena Tuhan sungguh-sungguh membenci dosa. Upah dosa adalah betul. Walaupun Tuhan Yesus adalah anak Allah, tapi Allah tidak mau menyelamatkan dia. Karena dia harus korbankan untuk dosa kita. Salah satu orangnya harus korbankan untuk dosa kita. Karena upah dosa adalah maut. Mari kita membaca di Yesaya 53:6. 1, 2, 3. Bapak Ibu, itu artinya Tuhan sungguh-sungguh membenci dosa kita. Kalau bertobat, kalau masih ada di berdosa, tidak bisa masuk surga. Kita harus membayarkan dosa kami. Karena begitu, walaupun Tuhan adalah Allah, anak Allah, tapi Allah tidak mau menyelamatkan dia karena upah dosa adalah maut. Waktu itu. Kira-kira jam 3 siang, Allah tutup mata. Allah tidak mau menyelamatkan anak dia. Allah membiarkan anaknya mati, anaknya mengorbankan oleh karena dosa kami. Amin. Amin. Kalimat 5. Yohanes pasal 9 28. Mari kita membaca satu suara. 1, 2, 3. Tuhan Yesus bilang, aku haus. Aku haus. Sungguh-sungguh waktu itu Tuhan Yesus haus. Bukan hanya rohani saja, jasmani juga haus. Rohani juga haus. Dia haus sekali. Dia memikul salibnya dalam panjang. Dia ditusuk perutnya, dia curahkan darahnya. Dia sungguh-sungguh haus. Jasmani juga haus. Juga rohani juga haus sekali. Dia sungguh-sungguh mencari jiwa-jiwa. Tapi jiwa di semua masyarakat menyangkal mereka. Mereka sudah menyambut dia dengan Hosanna, Hosanna, Hosanna. Kamu adalah raja saya. Mereka menyangkal Tuhan Yesus. Mereka membuangkan Tuhan Yesus. Bagi rohani Tuhan Yesus juga haus sekali. Tuhan Yesus sudah mengalami kehausan. Karena begitu Tuhan Yesus bisa bilang, ini Mazmur 22 ayat 15. Mazmur pasal 22 ayat 15. Mari kita membaca 1, 2, 3. Yohanes 7:37. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengalami kehausan.
Karena itu Tuhan Yesus bisa bilang, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kadang Tuhan sudah mengalami kehausan di rohani. Tuhan Yesus bilang, saya adalah air hidup. Saya adalah sumber air hidup. Barang siapa haus, datanglah, minumlah saya. Amin. Tuhan Yesus bilang, saya haus. Bapak-bapak juga, ibu-ibu, sungguh-sungguh haus. Mari kita cari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ada air hidup. Tuhan Yesus ada sumber air hidup. Amin. Keenam, Injil Yohanes pasal 19-10. Mari kita membaca 1, 2, 3. Sekali lagi. Tuhan Yesus bilang, sudah selesai. Apanya selesai? Tuhan Yesus bilang di atas salib, sudah selesai. Apanya selesai? Yang pertama, itu ada selesai penebusan dosa kita. Tuhan Yesus mati atas salib bagi kita. Tuhan Yesus selesai penebusan dosa kita. Oke, mari kita membaca Yesaya 53 ayat 5. 1, 2, 3. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus selesai untuk penebusan dosa kita di atas salib. Karena begitu Tuhan Yesus bilang, sudah selesai. Oke, kedua, apanya selesai? Itu artinya kesempurnaan janji Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan sudah berjanji kepada kami 2 kali. 2 covenant. Satunya covenant Gunung Sinai. Di Gunung Sinai, Tuhan Yesus berjanji kepada Musa untuk bangsa Israel. Saya akan berkati bangsamu, saya akan berkati bangsa Israel. Tapi ada syarat. Kalau kamu taati saya, kalau kamu sungguh-sungguh ikut saya akan berkati. Kalau kamu tidak ikut, kalau tidak sungguh-sungguh taati saya akan mengutuk. Tuhan Yesus yang pertama covenant Gunung Sinai adalah berkat, tapi ada syarat. Tapi ada covenant grace, covenant anugerah, janji anugerah. Itu waktu itu Daud, Samuel, waktu itu Daud, waktu itu kepada Raja Daud, Tuhan bilang, saya akan berkati kamu selama-lamanya. Saya akan berkati bangsa Israel selama-lamanya. Di covenant itu tidak ada syarat. Tidak ada syarat, tanpa syarat Tuhan sudah berkati. Itu adalah janji anugerah, covenant anugerah. Tuhan Yesus mati atas salib untuk selesaikan covenant anugerah. Saya mati, saya korbankan saya diri sendiri untuk bagi kamu. Kamu tidak ada hutang lagi. Saya udah lunas semuanya. Itulah covenant anugerah. Saya udah tanggung semua beban kamu. Saya udah tanggung semua dosa kejahatan kamu. Kamu tidak ada hutang lagi. Dari sekarang kamu sudah lunas. Itulah covenant anugerah. Tuhan Yesus selesaikan covenant anugerah. Janji Tuhan anugerah. Tuhan sudah selesaikan semuanya. Ketika apanya Tuhan dia selesaikan? Kegenapan hukum Taurat. Oke, mari kita membaca Matius 5 ayat 17. 1, 2, 3. Tuhan Yesus mau selesai kegenapan di hukum Taurat. Karena ada di perjanjian lama, Tuhan udah tulis, semuanya udah mereka udah penglihatan udah ada. Tuhan Yesus mau kenapan Taurat, hukum Taurat. Tuhan bilang sudah selesai. Saya udah selesai penebus dosa. Saya udah selesai kesempurnaan janji Tuhan. Saya udah selesai kegenapan hukum Taurat. Karena itu Tuhan bilang sudah selesai. Oke, ketujuh. Lukas 23 ayat
46. Mari kita membaca satu suara. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan Yesus bilang, yang terakhir bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu, ku serahkan nyawaku. Tuhan Yesus bilang, Tuhan mau serahkan lo Tuhan Yesus, lo jiwa Tuhan Yesus di dalam tangan Tuhan. Mari kita membaca Matius 10 ayat 28. 1, 2, 3. Amin. Tuhan bilang, dunia, manusia mungkin bisa membunuh tubuh kami, tapi mereka tidak ada hak membinasakan jiwa kami. Hanya Tuhan saja ada hak membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Karena itu Tuhan bilang, oh Papa saya mau keserahkan nyawa saya di dalam tangan. Bapak Ibu, hanya Tuhan saja hak untuk membinasakan jiwa kami. Tidak usah takut dunia, tidak usah takuti manusia, hanya takut akan Tuhan. Karena Tuhan ada hak untuk membinasakan jiwa dan tubuh kami. Amin. Satu lagi, Roma pasal 8 ayat 15. Mari kita membaca sama-sama. 1, 2, 3. Yang artinya apa? Kalau Tuhan memberi roh kepada kami tidak memanggil Tuhannya Bapa. Kalau tanpa roh yang diberi dari Tuhan, kami tidak bisa mengakui Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Tuhan Yesus sudah memberi roh Tuhan kepada kami sudah mempunyai roh Tuhan. Itu roh ini, walaupun ini ada di dalam tubuh kami, ini bukan dimiliki kami, hanya Tuhan milik roh kami. Tuhan Yesus, Tuhan mempunyai hak untuk menguas roh kami. Tuhan Yesus di atas salib dia sudah 7 kali ditinggalkan. Tuhan bilang, saya sudah lunas dosa kami, saya sudah semua lunas kejahatan kamu. Kamu sudah lunas, kamu dapati kovenant Tuhan, janji Tuhan Yesus anugerah selama-lamanya. Itulah di minggu ini Tuhan laksanakan untuk bagi kita. Bapak, Ibu, Tuhan Yesus datang dunia ini, dia sungguh-sungguh mati bagi kami. Walaupun ini bisa percaya, tidak percaya, tapi Bapak, Ibu, kita harus sungguh-sungguh percaya. Kematian Tuhan Yesus itulah oleh karena kejahatan saya, oleh karena pemberontak saya. Mari kita minggu ini sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa saya, ampunilah kejahatan kami. Tuhan, pakailah kami sebagai anak Tuhan. Tuhan, tolong memberi Roh Kudus kepada kami, Roh Allah kepada kami, supaya kami memanggil Tuhannya Papa. Amin. Saya mau cerita beberapa hal di daerah Sumba. Mungkin tahun yang lalu saya sudah ceritakan satu desa ini. Desa ini ada Sumba Timur, ada desa namanya Katikuruku. Daerah mereka tidak ada air minum. Daerah mereka tidak ada makanan juga. Waktu kami dimasuk di sana, kita ibadah di tempat di halaman. Saya lihat satu hal yang aneh sekali. Mereka membuat itu bukan dinding, ini gunung, tapi ada di gunung yang sebelah gunung. Mereka membuat lubang. Mereka membuat di lubang. Ini lubangnya untuk apa? Karena mereka tidak ada air,
mereka membuat lubang. Di atas lubang ada airnya turun netes, tik. Karena mereka di dalam di gunung ada di air, karena mereka membuat lubang, di atas lubang airnya turun netes, tik seperti ini. Mereka tunggu satu malam, mereka tunggu sampai malam, semalam. Pagi-pagi mereka datang di sana, mereka mengambil satu cangkir air. Mereka minum, hanya itu saja air minum yang mereka bisa mendapat. Waktu itu saya bilang kepada mereka, wah ini sayang sekali. Ini mendapat airnya terlalu susah, terlalu sayang. Waktu itu mereka menjawab kepada kami seperti ini, paham? Bukan. Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi kami. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami karena Tuhan memberi air minum kepada kami. Bapak-bapak ibu, mari kita membayangkan mereka mendapat satu cangkir air minum, harus tunggu satu malam. Hanya mendapat satu cangkir air minum. Tapi mereka bilang, Tuhan terima kasih banyak sekali. Karena Tuhan sudah memberi air minum kepada kami. Bapak-bapak ibu, waktu itu saya mendengar di jawaban mereka, saya renungkan kehidupan saya memikir kehidupan saya. Saya tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu saya membuka keran airnya keluar, saya tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Apakah bapak-bapak ibu ada pernah mengucap syukur? Waktu membuka keran airnya keluar, betul? Waktu itu Tuhan terima kasih, Tuhan memberi air. Ada enggak pernah mengucap syukur kepada Tuhan? Saya belum pernah. Saya tidak ada. Waktu itu saya sungguh-sungguh malu sekali. Mereka walaupun mendapat air minum, satu cangkir air minum saja, mereka sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan memberi air minum. Tapi waktu kami, termasuk saya, kita ada airnya cukup banyak sekali, terlalu banyak. Tapi kami tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak-bapak ibu, kadang-kadang kami mempunyai terlalu banyak. Kadang-kadang kami sungguh kehidupannya terlalu cukup. Karena begitu kami hilang pokok-pokok untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu ke gereja bilang, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau begitu kita mencari pokok syukur yang besar-besar saja. Mungkin sekarang ada syukur untuk apa? Mungkin tidak ada apa-apa. Semuanya biasanya. Tapi bapak-bapak ibu dikumpul di tempat hari ini, tempat di sini, ini juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini membuka mulut, kita memuji Tuhan, itu juga harus kita mengucap syukur. Kita membuka mulut, berdoa, kita juga mengucap syukur. Amin. Kalau Tuhan mengizinkan napas hari ini, kami tidak bisa. Kita harus mengucap syukur setiap hari. Dan kita membuat satu gereja tempat di sini. Waktu itu beberapa masyarakat menghalangi membangun gereja tempat. Mereka menghalangi yang keras sekali. Dan akhirnya kita sudah membuat gereja yang pertama kali ibadah kita ada ibadah yang pertama kali di desa mereka. Itu hari Natal. Waktu itu saya di khotbah, jemaat-jemaatnya berduduk. Sambil kita di jalan di beribadah, berkhotbah, tiba-tiba pintu belakangnya dibuka. Orang yang paling keras menghalangi membangun gereja, dia masuk. Orang yang paling keras menghalangi membangun gereja, dia masuk. Waktu saya khotbah, saya baru lihat, saya kaget sekali. Seperti ini, kenapa dia datang? Kenapa dia masuk? Mungkin dia mau melakukan apa lagi? Aduh, ini bagaimana dia mungkin mau mengganggu seperti ini. Nanti saya tanya kepada dia, walaupun kami tidak mengundang kenapa papanya masuk, nanti dia bilang jawabannya ini. Dia mau ingin tahu sekali, di dalam mau melakukan apa? Kenapa
Kenapa di orang percaya mau sungguh-sungguh selesai gedung gereja, gedung ini, dan untung berlaku apa di dalamnya. Dia mau pingin sekali, pingin tahu, dia masuk. Dan dia ikut ibadah, tapi luar biasa Bapak Ibu. Ibadah yang pertama hari Natal desa itu, Tuhan menjamah hati dia. Tuhan Yesus menjamah hati dia. Dia udah selesai ibadah, dia baru nangis sekali. Dia maju depan, dia bicara kepada saya. Dia masih belum ada kata ibadah, belum tahu. Bisa acara di dalam gedung ini indah sekali. Acara indah sekali. Karena dia belum tahu kata-kata ibadah, belum tahu. Acaranya indah sekali. Acaranya indah sekali. Dan dia berkata kepada jemaat seperti ini. Dari sekarang, siapa saja menghalangi membangun gedung ini, itu artinya melewati, memuskan saya dan keluarga saya. Bapak Ibu. Dan dia, itu bulan Desember 2 tahun yang lalu, dan bulan April, dia sudah dibaptis. Dia masuk gereja. Bapak Ibu, sungguh-sungguh Tuhan Yesus mengasihi Tuhan. Dan ini bulan yang lalu, bulan 9 tahun yang lalu, ke 5 atau 6 bulan yang lalu, ada satu hal yang aneh sekali. Tiba-tiba hamba-hamba Tuhan telepon ke saya. Oh paham, cepat datang sini, mari kita harus ibadah. Kita ada gangguan dari roh jahat. Dan mereka bilang, itu apanya? Hamba Tuhan bilang, sekarang roh jahat, roh gelapan mengganggu anak-anak kami. Anak-anak kami tiba-tiba membuat pergerakannya keras sekali. Mereka makan kotoran babi, kotoran sapi. Mereka bilang itulah kue. Kotoran babi, kotoran sapi mereka makan. Mereka bilang ini kue. Dan mereka menggigit batu. Mereka bilang ini biskuit, menggigit batu-batu sampai berdarah sekali. Dan mereka pingsan. Ini terjadi setiap hari. Oh Bapak, tolong cepat mari di sini. Ke sini harus ibadah. Dan istri saya kita ke sana bulan September. Kita masuk ke sana, kita berdoa, beribadah sama-sama. Dan waktu lewat. Waktu itu susah ibadah, saya mau menukung doa untuk anak-anak. 6 anak pingsan lagi. Mereka melakukan tetap sama-sama. Kita sungguh-sungguh berdoa, usirkan kegelapan, usirkan kesetan. Hampir 1 jam. Dan setelah 1 jam, Tuhan pulihkan anak-anak semua ini. Dan luar biasa. Sesudah ibadah ini, kelakuan, kegiatan di roh yang jahat, sudah berhenti semuanya. Bapak, Ibu, Tuhan Yesus ada kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Amin. Karena dia mati di atas salib, dia curahkan darahnya bagi kita. Hanya nama Tuhan Yesus ada kuasa. Walaupun kuasa kegelapan terlalu besar, tapi kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa kegelapan. Itulah Tuhan kami. Amin. Oke. Tahun yang lalu bulan 11 kita masuk satu desa lagi. Itu Sumba Tonga. Kita sungguh-sungguh lama sekali. Pakai auto, 4,5 jam kita masuk lama sekali. Kita hanya masuk satu desa yang baru. Di desa ini masih belum ada gereja, belum masuk di Injil. Mereka tidak tahu Tuhan Yesus. Kami kumpul mereka. Kita mau ibadah pertama kali desa mereka. Belum ada gereja. Kita satu ruangan, kita kumpul 40-50 orang, kita mulai ibadah. Tapi mereka belum tahu apanya ibadahnya. Waktu kita mulai ibadah, yang sebelah kanan mereka masih merokok. Di sini sirip pinang, belakangnya obrol-obrol, di belakangnya makan. Semua tidak ada di sikap ibadah, enggak ada. Tapi walaupun begitu, karena itu pertama kali mereka ibadah sama-sama. Tapi kita tidak apa-apa, kita ibadah bersama-sama.
Kita laku beberapa kegiatan, kita di skit drama, kita di puji-pujian, saya udah membagi firman Tuhan, dan kita di berdoa sama-sama. Waktu itu lokus kerja saya pikir, oke, bukan gereja, bukan di doa seperti ini. Saya udah minta tim kami semua masuk di dalam di masyarakat, di dalam di teman-teman di mereka. Dan satu orang kita mendukung doa untuk satu orang saja. Dan mereka memeluk dan mereka berdoa. Waktu pertama kali berdoa, mereka aneh sekali, mereka tidak mau karena orang yang pertama kali ketemu. Juga mereka hanya ngomong di bahasa Korea, mereka tidak bisa mengerti. Yang waktu kita berdoa, mereka tolak, mereka enggak mau. Tapi luar biasa. Sungguh-sungguh tim kami memeluk mereka satu jiwa-jiwa. Mereka berdoa dengan nangis. Lokus kerja mereka. Tiba-tiba mereka memeluk sama-sama, mereka nangis sekali. Akhirnya sesudah berdoa 17 orang menerima Tuhan Yesus dengan doa bahasa Korea. Papa bisa mengerti? Orang-orang Sumba tidak bisa mengerti bahasa Korea. Tapi mereka membuka hati dengan doa bahasa Korea. Karena lokus kerja di tempat di sana. Bapak Ibu, lokus kerja melewati budaya kami, melewati bahasa kami, melewati apapun. Lokus bisa kerja. Karena Tuhan adalah lo. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, beribadah dengan lo dan kebenaran, pasti Tuhan akan kerjakan. Amin. Tuhan Yesus mati atas salib. Tuhan Yesus curahkan darahnya. Itulah masih mengaliri sampai sekarang. Amin. Oke, sekali lagi. Tahun yang lalu, bulan Desember, 3 bulan yang lalu, kami kunjungi satu di Sumba Timur, satu tempat, Kamanggi. Tempat yang jauh sekali. Waktu itu kita sudah membangun satu gereja yang besar. Kita ibadah penyerahan di gedung gereja GBI Mandidar. Kita ikut ibadah ini. Kami sudah membangun. Tapi waktu kita membangun ini ada satu kecelakaan. 3 bulan sebelum kita sudah selesai. Waktu kita membangun, temboknya roboh. 3 jemaatnya kena di bawah. 2 jemaatnya udah semuanya patah kaki. 1 jemaatnya terlalu serius, kita udah bawa ke rumah sakit, tapi 1 jemaatnya meninggal. Akhirnya meninggal. So tiba-tiba kita berhenti di bangun gereja. Waktu itu saya sungguh-sungguh sakit hati. Saya bilang, saya waktu berdoa saya tanya Tuhan seperti ini, Tuhan, mungkin bangun gereja ini bukan rencana Tuhan. Tuhan mungkin kenapa terjadi seperti ini. Tapi waktu itu juga Tuhan bilang gereja ini harus bangun. So kita bangun lagi, kita udah terus bangun lagi. Bulan Desember kita udah selesai, kita 150 jemaat kumpul, kita ibadah baru sama-sama dengan sukacita. Waktu itu 2 jemaat yang dipatah di kaki, dia pertama kali pakai tumpeng, dia ikut ibadah. Dia senang sekali. Waktu ibadah semuanya yang sukacitanya penuh. Tapi di dalam sukacita masih ada duka cita. Karena 1 jemaatnya meninggal. Sesudah ibadah, sama-sama istri saya, kita kunjungi rumah dia. Kita ketemu istrinya. Saya memeluk dia, saya berdoa. Dan saya nangis. Juga saya bilang seperti ini, Ibu minta maaf sekali. Karena kami mungkin suaminya meninggal. Saya minta maaf sekali. Tapi luar biasa, istrinya jawab seperti ini. Paham? Saya sungguh-sungguh sakit hati. Karena suami yang cinta dia udah tidak ada lagi. Saya sungguh-sungguh tolak sedih. Tapi paham? Suami saya panggil dari Tuhan, memanggil oleh Tuhan, sambil kerja membangun rumah Tuhan.
bukan rumah di manusia. Rumah Tuhan sambil membangun rumah Tuhan, Tuhan memanggil suami saya. Karena begitu saya yakin suami saya ada di surga. Dan hari ini, waktu ibadah, walaupun dia tidak bisa datang, tapi dia udah lihat kami. Dia pasti senang sekali karena kami udah selesai bangun rumah Tuhan. Karena begitu paham. Tidak usah minta maaf kepada saya. Suami saya pasti senang sekali. Dia di surga. Dia sungguh-sungguh menikmati di dalam Tuhan Yesus. Bapak-bapak, ibu-ibu. Itu kata-katanya sungguh-sungguh terharu di kepada saya. Kerajaan surga bisa dilunaskan, tapi perlu pelayanan kami, doa kami, pelayanan di doa kami, kadang-kadang waktu kami, kadang-kadang harta kami, kadang-kadang martir kami. Kerajaan surga bisa diperpanjang, bisa dilunas, tapi kita harus ada korbankan. Seperti Tuhan Yesus mengorbankan dia sendiri supaya kerajaan surganya dilunaskan. Amin. Kita masih ketemu satu desa lagi. Di desa ini sungguh-sungguh miskin sekali. Tidak ada air. Karena begitu, karena air minumnya enggak ada, anak-anak tidak bisa air bersih, air mandi enggak ada. Mereka tidak bisa mandi. Saya ada 4 cucu. Saya sungguh-sungguh mengasihi anak-anak. Waktu itu saya datang mereka, kira-kira 70, 80 anak-anak yang lari-lari kepada saya. Saya senang sekali, tapi minta maaf sekali. Saya ragu-ragu memeluk mereka. Walaupun saya sungguh-sungguh mengasihi anak-anak, mereka lari-lari kepada saya tidak bisa memeluk. Karena minta maaf, terlalu kotor, ada bau. Karena mereka tidak pernah mandi, karena tidak ada air minum. Bapak Ibu bisa membayangkan, rambut-rambutnya kita mau potong, tapi guntingnya tidak bisa, karena udah seperti bersih. Tidak pernah cuci rambut. Rambutnya seperti menjadi bersih. Mereka sangat miskin sekali. Tapi belum ada gereja. Waktu kita mau ibadah sama-sama, mereka senang sekali. Walaupun kehidupannya terlalu lelah, kehidupannya terlalu miskin, terlalu parah, tapi mereka mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita dengar suara mereka. Selamanya, Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. sekali lagi ya Bapak. Oke, udah. Ya. Bapak, Ibu-ibu. Waktu kita senang, waktu kita menikmati dunia, kita bisa bilang, kita bisa menyambut Tuhan dengan Hosanna. Waktu tidak ada masalah, kita bisa menyambut Tuhan Yesus dengan Hosanna. Seperti masyarakat kota Yerusalem. Mereka menyambut Tuhan dengan Hosanna. Tapi waktu mereka ada masalah, penderitaan, waktu mereka badai bergerak, mereka menyangkal dia. Hanya Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Bukan, kami juga. Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi kami, di dalam hidupan kami, berapa kali kita menyangkal Tuhan Yesus? Waktu semuanya baik, Tuhan adalah Raja saya, Tuhan adalah pemimpin saya. Tapi waktu badai bergerak di dalam hidupan kami menyangkal Tuhan Yesus.
Bapak Ibu, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Tuhan sungguh-sungguh mati bagi kami. Itulah kami tidak bisa lupakan. Amin. Sekali lagi. Bulan Desember kami memasuki satu desa lagi. Sumba Barat sangat terpencil. Sangat desa yang terpencil. Saya ketemu satu saudara namanya Timo. Dia selalu mengganggu dengan kuasa-kuasa roh jahat. Dia selalu dengar kuasa setan. Setan bilang, kamu mari kita undang tamu-tamu, mari kita cepat masuk di neraka. Dan dia melakukan hal-hal yang jahat kepada masyarakat. Karena begitu masyarakat mengikat dia, bisa lihat. Salah satu kaki kiri dia diikat pakai kayu besar. Ya, besar. Dia hanya tinggal di satu ruangan saja selama 12 tahun. Bisa nggak membayangkan? Selama 12 tahun dia tinggal seperti ini. Karena di kaki kiri udah diikat sama-sama di gembok, sama-sama di kayu, dia tidak bisa keluar. 12 tahun tinggal di sini. Dia selalu mendengar kuasa. Saya baru ketemu bulan Desember, 4 bulan yang lalu. Tolong waktu ketemu dia, terlalu sakit hati. Saya berdoa dia. Tuhan lepaskan kuasa iblis, lepaskan kuasa kegelapan. Yang waktu saya berdoa, dia yang pertamanya dia menolak, tapi akhirnya dia nangis sama-sama. Itu bulan Desember. Dan bulan Januari kami ada tim Amerika, kita kunjungi lagi, 3 pendeta lagi, kita berdoa lagi. Kita udah berdoa lagi. Dan kita terus berdoa. Dan kita udah pulang, dan 3 hari kemudian, baru-baru hamba Tuhan kirim WA ke saya, Pak, saudara Timo bilang dia mau membaca Alkitab. Tolong kirim satu Alkitab. Kami kirim Alkitab dan tim kami terus setiap hari berdoa. Dan bulan Februari saya di Korea 2 minggu karena ada di kegiatan yang lain. Waktu di Korea, wah luar biasa. Hamba Tuhan, kirim ke WA, Pak, ada mujizat terjadi. Waktu kita ibadah di halaman di desa ini, waktu dia mendengar puji-pujian, dia baru bilang, saya mau ikuti ibadah. Saya mau ikuti ibadah. So, selama 12 tahun dia tidak pernah keluar dari satu ruangan, tapi dia keluar sama-sama, beribadah sama-sama. Bapak-bapak, ibu, bisa lihat wajah dia hanya sama, berubah sekali. Kali ini saya ketemu mereka, dia nangis sekali. Dia bilang, Pak, terima kasih. Saya sekarang tidak ada suara kegelapan lagi. Tidak ada kegelapan lagi. Bapak, ibu-ibu, itulah saya merasakan kuasa ibadah, kuasa Tuhan. Kenapa kita harus kumpul, kita harus berdoa? Karena Tuhan Yesus bilang, 2 atau 3 orang dikumpul nama saya hadir di tengah-tengah mereka. Kita harus berdoa sama-sama. Masih ada banyak kuasa kegelapan. Kita harus berdoa untuk jiwa-jiwa yang sesat, jiwa-jiwa yang hilang, jiwa-jiwa yang masih ada di kuasa kegelapan. Karena Tuhan Yesus mati di atas salib, dia curahkan darahnya bagi kita. Itu darahnya berharga, tidak bisa ternilai. Bukan hanya cuma yang satu kali saja, selama-lamanya kita mengalir darahnya di dalam kehidupan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sungguh-sungguh renungkan kematian Tuhan Yesus. Ini sungguh bagi kita. Kami bisa menyambut Tuhan Yesus dengan Hosanna, 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 bisa. Tapi waktu bapak-bapak ibu sungguh-sungguh badai bergerola di kehidupan kami, masih bisa mencintai Tuhan Yesus?
Sungguh-sungguh bisa. Waktu kami senang, semuanya bisa. Semuanya bisa. Oh, saya sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sungguh-sungguh. Ini semuanya bisa kalau kami tidak ada masalah. Semuanya lancar. Semuanya ada. Kepunyaan juga banyak. Semuanya bisa. Tapi seperti anak-anak kalangan dulu. Badai bergerulah di dalam kehidupan kami. Tidak ada makanan. Tidak ada minuman. Tidak, masih ada banyak masalah. Banyak ada penderitaan. Walaupun begitu Bapak Ibu sungguh-sungguh mau cinta Tuhan Yesus, kita harus cinta Tuhan. Karena Tuhan Yesus mati dipakai kepada kami. Amin. Mari kita nyanyi satu pujian sama-sama. Aku mau cinta Yesus. Mari kita sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Dari segenap hati kami, segenap jiwa kami. Bukan pakai mulut saja. Bapak Ibu sungguh-sungguh mau cinta Tuhan Yesus. Mari kita mengakui sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena walaupun badai bergerak kehidupan kami, sungguh-sungguh mau cinta Tuhan Yesus. Aku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Mari kita mengakui sekali lagi, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih, meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus. ku tetap cinta Yesus. Mari kita tutup mata. Mari kita mengakui sekali lagi, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita mengakui sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih, meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta. ku tetap cinta Yesus. Mari kita mengakui sekali lagi, Tuhan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, Ku tetap. cinta Yesus. Mari kita mengakui sekali lagi. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih, meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus. ku tetap cinta Yesus selamanya. Semuanya katakan ya Bapa, ya Bapa.
Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai. Semuanya katakan sekali lagi, Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh. Semuanya katakan, Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai. Mari kita mengakui sekali lagi, Ya Aba Bapa, Ya Aba. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui, Tuhan sayang, Tuhan kasih anak Tuhan. Ya Aba Bapa, Ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh. Ya ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Allah Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Inilah minggu sengsara, ketika Tuhan memasuki kota Yerusalem. Suatu penderitaan yang luar biasa dimulainya. Semua digenapi oleh Tuhan di atas kayu salib ketika Dia berkata, sudah selesai. Betapa beratnya penderitaan yang harus dijalaninya. Tapi semua dijalannya untuk menyelamatkan, menebus dosa-dosa kita semua. Supaya pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan, datanglah. Kalau masih ada dosa-dosa, ada ikatan-ikatan, ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon pengampunan Tuhan. Biarlah karunia Tuhan boleh nyata atas hidup saudara, sehingga saudara diberi pengampunan dan kekuatan untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan, mari datang kepada Dia. Saudara diberi hak istimewa menjadi anaknya. Supaya datang kepada, mohon pengampunan Tuhan.
Dan sungguh-sungguh agar saudara boleh diikat dalam keluarga Allah yang indah. Itu sebabnya dengan sungguh-sungguh mari kita katakan, ya Aba, Bapa, ini aku Anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Pengakuan yang sungguh-sungguh kepada Dia. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan lebih sungguh-sungguh dengan hatimu katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Kami datang kepadamu Bapa, kami berseru kepadamu Bapa. Pagi hari ini Engkau melawat setiap kami, Engkau mengerti setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Bapa, ketika kami datang, kami meletakkan semua beban-beban, semua dosa-dosa, semua yang mengikat, yang membelenggu, yang membuat kami tidak bisa bebas, membuat kami tidak bisa memuji, memuliakan Engkau dan bersyukur kepadamu. Saat ini Tuhan, kami semua datang dan melepaskannya di dalam tangan-Mu. Ampuni kami semua jemaat-Mu, ampuni semua saudara kami yang mendengarkan siaran ini, sehingga kami boleh mendapatkan kelepasan dari Tuhan dan kami mendapatkan kebebasan dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin, kami percaya pada kesempatan ini Engkau melawat kami, Engkau sudah memberikan pertolongan kepada kami sehingga kami mendapat pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati akan hamba-Mu yang sudah menjadi penyalur berkat bagi kami. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami bersyukur dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Siapa yang bersuka cita, dia boleh melambaikan daun palma di tangannya. Mari bersama-sama saya undang kita berdiri. Sekali lagi kita katakan, dikala Yesus masuk ke gerbang Yerusalem, itulah saat Tuhan akan mengalami sengsara. Walaupun dia diagungkan sebagai raja, tetapi dia akan mengalami sengsara. Kita akan nyanyikan lagu yang dikala Yesus masuk ke gerbang Yerusalem. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorakan sorai, Kristus Raja. Lambaikan tanganmu dan katakan, Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana,
di gerbang Yerusalem. Umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Sekali lagi kita katakan, Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Kristus Raja Mahajaya. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sementara kita mempersiapkan, kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi, tetapi dengan pelan-pelan sambil menghayati. Inilah saat-saat terakhir sebelum Yesus mengucapkan 7 perkataan di atas kayu salib. Dia disambut dengan begitu meriah. Tetapi itu adalah saat di mana dia harus mengalami satu siksaan yang berat. Siksaan lahir dan batin. Saya mempersilahkan kolektan untuk menyiapkan persembahan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Yesus Raja Mahajaya. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Kristus Raja Mahajaya. Kristus Raja Mahajaya. Kristus Raja Mahajaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mau berkorban bagi kami. Satu pengorbanan yang tidak mudah.
cawan penderitaan kau harus minum. Cawan yang pahit, yang penuh sengsara. Karena dosa-dosa yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami umat-Mu. Ampuni kami. Lepaskan kami kalau ada ikatan-ikatan dosa yang belum kami selesaikan. Di atas kayu salib Engkau sudah membayar bagi kami. Inilah saatnya kami boleh memuji, kami boleh mengagungkan karya Tuhan yang luar biasa itu dalam hidup kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang baru yang Tuhan inginkan. Inilah doa kami Tuhan. Dan setiap persembahan yang telah kami berikan, kiranya Tuhan akan membalas dengan berkali lipat. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan biarlah setiap persembahan yang diberikan boleh kami gunakan dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan Tuhan, untuk membantu yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah datang. Pakai hidup mereka untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun mereka berada. Mari umat Tuhan kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai hidupmu. Pulanglah. Jadilah garam dan terang di mana engkau berada. Saksikan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitarmu. Dan biarlah dunia boleh melihat Kristus di dalam hidupmu. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bersekutuan dengan Roh Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan datang kembali yang kedua kalinya. Amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara.